kelebihannya Prabowo dibandingkan calon-calon presiden lain, dia satu-satunya ketua umum. Artinya dia bisa menjadi kingmaker untuk dirinya sendiri. Kalau Mas Ganjar Pranowo memang sudah sejak lama kita lihat muncul ke permukaan. Pergerakannya dia akhir-akhir ini justru menurut saya lebih kikuk ketimbang sebelum dia diumumkan pada saat 21 April lalu. Nah sementara Mas Anies Baswedan satu-satunya calon presiden yang dari rakyat, ini dia agak luas kesana kemari gitu. Saya mengusulkan untuk rakyat Indonesia supaya mengenal ya partai politik lebih dalam gitu ya. Mestinya ada debat antar ketua umum partai politik ya. Iya. Tentang bagaimana mensejahterakan rakyat gitu ya. Berkali-kali dikatakan hanya dua calon. Iya, makanya tadi itu kemungkinan itu tadi Prabowo itu yang akan, ya itu tadi itu pilihannya. Dia akan mendukung salah satu itu, Ya. atau dia memutuskan untuk tidak maju. Itu pada satu titik itu. Makanya disebut berulang-ulang kan dua calon itu. Saya tuh kalau Pak Prabowo nggak maju, saya yakin itu juga karena instruksi Pak Jokowi. Betul. Udahlah, nggak usah maju. Dan menurut saya juga bukan sebuah hal yang luar biasa kalau Pak Prabowo kemudian memutuskan nggak maju. Karena kan levelnya Pak Prabowo ini begawan ya. Kenapa saya katakan begawan? Karena orang ini ternyata sabar sekaligus persisten gitu, gigih. Mau coba lagi gitu ya. Entah apa yang ingin dia kejar gitu ya, tapi cuma dia tuh yang mau coba lagi. Selain Pak Prabowo, Bu Mega, Bu Mega juga nyoba 2 kali. Tapi ya sudah, Bu Mega habis itu konsentrasi ke partai politik. Dan dia menjadi kingmaker. Salah satu kingmakernya ya produknya, bukan produk. Lu mohon maaf, hasilnya itu adalah Pak Jokowi itu. Nah Pak Prabowo belum. Bahkan untuk memunculkan sosok calon penggantinya saja, dia belum berhasil tuh. Salah satu kader yang potensial kan menurut saya Mas Sandi tuh. Iya. Mas Sandinya justru ke P3 dilepas ya. Jadi sebetulnya kalau kita kupas masing-masing ini menarik gitu. Bagaimana Anies Baswedan diberikan keleluasaan oleh partai politik pilih cawapres misalnya. Terus ada satu sisi ada Pak Prabowo yang masih nunggu gitu kan siapa koalisinya. Sementara ada Mas Ganjar yang sebetulnya sudah dalam posisi yang paling enak. Betul. Mas Ganjar tuh luar biasa loh. Waktu dia diumumkan jadi calon presiden tuh presiden kelima hadir. Bu Mega kan presiden ke-7 aktif. Pak Joko Widodo hadir. Presiden aktif nih. Datang ke acara partai, Terus kemudian ada ketua DPR. Canggih ya. Cuma Mas Ganjar doang yang bisa. Ya karena satu partai, jadi mungkin kan itu. Karena dia agak, sekarang udah jarang juga terlihat pakai baju putih hitam itu ya. Kayak narapidana. Oke Bang, ini kalau saya melihat ini koalisi perubahan yang paling tenang kan. Iya. Paling tenang, jadi artinya ya kita bisa katakan solid lah. Dan Jokowi kayaknya tidak bisa masuk ke sini kan, ke perubahan ini nggak bisa masuk gitu kan. Lain kalau kita bandingkan dengan partai-partai lainnya ya, misalkan bagaimana Golkar bisa diopok-opok seperti itu, akhirnya mereka kelimpungan dan sebagainya. Caimin juga mulai dirayu-rayu dan sebagainya. Tapi yang partai koalisi perubahan itu kayak tidak tersentuh gitu kan. Sebenarnya ada 2 koalisi yang tidak bisa disentuh Pak Jokowi itu. Bukan tidak bisa ya. Kita memprediksi atau berasumsi sulit gitu diganggu-ganggu Pak Jokowi itu. Koalisi yang dipimpin oleh yang pertama ya, koalisi yang dipimpin oleh PDI Perjuangan sama koalisi Nasdem, Demokrat, PKS. Betul. Ini nampaknya sulit ini digoyang-goyang gitu ya. Makanya kalau kemarin kita lihat dicoba lagi di pertemuan dengan Surya Paloh, nampaknya juga nggak berhasil gitu.
Nah ini kenapa kita lihat bahwa koalisi perubahan ini walaupun terlihat tenang, tapi sebetulnya kan kalau kita baca-baca media itu ada perdebatan juga di sana. Ini cuma bisa terjadi karena perdebatan ya, dalam koalisi perubahan antar partai politiknya itu cuma bisa terjadi karena mereka setara. Tidak ada yang merasa dirinya lebih besar antara Nasdem, Demokrat, dan PKS. Jadi bisa debat. Kan kalau setara kan debat kita. Kalau nggak setara, instruksi jatuhnya. Lu nggak mau ikut lu, keluar. Gitu kan. Nah ini di koalisi lain nampaknya tidak terjadi begitu. Kayak misalnya Caimin kan akhirnya didiemin Gerindra ya ngayun aja ya udahlah. Makanya saya tuh waktu KIB dulu. Terus kemudian KKIR, saya tuh langsung mengebatin aja hebat Pak Jokowi. Diarahkan orang bikin KIB, diarahkan orang bikin KKIR gitu ya, supaya kelihatannya sudah terbentuk dulu gitu. Nah KIB-nya sekarang kan kocar-kacir, walaupun terakhir ada yang bilang, oh KIB masih ada, tapi bukan tentang pilpres ya, come on lah bos. Jangan kayak gitulah ngomongnya, oh udah kocar-kacir ya udah kocar-kacir aja. Gitu sementara PAN juga masih gigih dengan Erick Thohirnya. Sementara dilihat lagi makin hari makin banyak nama yang muncul. Ada nama yang terakhir mencuat juga kan Pak Andika Perkasa kan muncul. Nah ini kan calon-calon wakil presiden ini pada goyang-goyang juga. Erlangga, belum lagi ada yang lagi coba nyoba nyundul yang namanya Ridwan Kamil kan. Belum lagi jangan lupa ada satu nama lagi yang sangat berpotensi. Kiai Ma'ruf Amin baru 1 kali nih jadi wakil presiden. Hati-hati. Oh dia mau diusung lagi tuh ya kayaknya ya. Iya. Disodorkan istilahnya. Dia masih boleh dan bisa. Masih boleh. Dan kalau Bang Yusniar cek, silakan teman-teman cek liputan medianya aktif loh. Iya. Pak Kiai Ma'ruf 2 minggu terakhir muncul terus. Gitu ya, bicara apapun itu. Al Zaitun ini menjadi panggung enak buat Pak Kiai Ma'ruf karena menurut saya di jajaran pemerintahan sekarang nggak ada yang lebih NU dibandingkan Pak Kiai Ma'ruf gitu. Jadi kalau kemudian Bu Mega tiba-tiba bilang Kiai Ma'ruf lagi aja lah temenin Ganjar gitu ya, itu kan kita harus berhitung loh Pak. Itu tuh wakilnya Jokowi sekarang loh, punya aparat loh dia, punya kekuatan loh, nggak bisa dianggap remeh itu. Apalagi kalau Pak Jokowinya terang-terangan sudah cawe-cawe ke Ganjar. Ini figur Kiai Ma'ruf Amin, saya nggak bisa pandang anggap remeh Pak. Dan secara undang-undang cerdas politiknya. Dia kan menggantikan kewajiban presiden kalau presiden berhalangan. Kalau presiden nggak berhalangan, ya dia santai aja. Kalau presiden perintah di jalan, nggak apa-apa. Demi undang-undang, itu benar itu dilakukan itu. Dan Ibu Mega kan nggak pernah ngasih wakil presiden ke calon presidennya orang yang di ujung-ujung nanti bisa ngelawan dia gitu. Jadi periode kedua wakil presidennya pecah kongsi ngelawan presidennya. Pak Yusuf Kalla jelas sudah sekali. Pak Ma'ruf Amin kemungkinan jauh-jauh hari sudah ngomong, saya udah males, sudah nggak mau, bukan udah males, sudah nggak ingin gitu ya. Nah sekarang, oke, Pak Kiai Ma'ruf bilang saya nggak mau lagi. Tapi kalau kita lihat di media-media aktif sekali. Al Zaitun beberapa kali dia komentar gitu ya. Terus kemudian komentar tentang rapat kabinet gitu kan. Dia hadir dan muncul gitu ke permukaan. Jadi jangan dianggap remeh juga. Sesuatu ini harus bisa masuk variabel. Nah, maksud saya memang perjuangan untuk menjadi nomor 2 ini lebih keras juga ketimbang nomor 1 gitu karena mereka saling mengunci berarti ya. Iya. Saling mengunci artinya kalau menunggu momen ya, nggak tahu pada saat yang apa-apa. Iya. H-1, H-2 baru diumumkan kan nggak tahu juga. Iya. Karena mereka posisi cawapres saling mengunci. Itu yang menarik sebetulnya, termasuk Mas Anies lah. Saya berkali-kali ditanya tuh, siapa sih sebetulnya cawapresnya Mas Anies itu kan? Kadang-kadang kalau desek-desek terus saya bilang wartawan ya nanti gue japri deh, gitu. Kan itu kan semuanya udah di kantongnya Mas Anies. Kan? Iya. Sebetulnya gampang loh ngelihatnya. Siapa sih
tokoh-tokoh yang berani terlihat di publik ya bersama dengan Anies Baswedan. Nggak banyak. Nama-nama yang jadi gini, kalau kita lihat ya, nama-nama yang disebutin itu calon-calon wakil presiden, Mas Anies, kita lihat aja siapa yang berani bersamaan atau berbarengan atau muncul bersama-sama dengan Mas Anies Baswedan. Nggak banyak. Paling yang terakhir Susi. Yang paling sering terlihat Mas AHY. Itu siapa lagi? Apakah Pak Gatot sering terlihat? Nggak juga. Apakah Pak Andika sering terlihat? Nggak juga. Gitu. Khofifah, Ibu Khofifah ini baru disebut kemudian digeledah, kantornya diem sekarang. Mbak Yeni langsung ngomong nggak mau. Jadi Anies tuh jauh. Ya, udah kelihatan sebenarnya. Namanya nggak banyak gitu. Kita tinggal nunggu aja. Gitu. Kehadiran bertemu dengan Susi Pujiastuti itu menurut saya ya dia sengaja memunculkan variabel lain aja. Tapi kan variabel lain itu kalau didisertasi kan bisa signifikan atau tidak. Itu. Gitu. Dan pertanyaan menariknya ini ya, kalau misalkan ya pemilu digelar sekarang nih, kira-kira siapa yang menang menjadi pemenang? Ya kalau dari hasil surveinya kan Prabowo, Ganjar, Anies itu kan masih 1, 2, 3 gitu kan. Tapi apakah kemudian itu bisa mencerminkan bila pemilu dilakukan sekarang? Karena kan margin errornya masih besar. Memang sangat sulit kalau dibilang saat ini gitu ya, karena swing voters yang terbaca dari kedai kopi itu, mereka itu masih bisa pindah pilihan, dan saat menentukan pilihan itu macam-macam waktunya. Ada yang pada saat sudah menentukan wakil presiden, ada yang pada saat sudah kampanye, bahkan yang menentukan di hari H juga ada. Jadi kalau sekarang itu susah gitu. Nah, berapa persen swing voternya itu yang? Swing votersnya masih cukup besar. Masih besar ya? Masih cukup besar. Jadi kalau kemudian ditarik kan ini tidak ada yang melewati 50% kan? Iya, betul. Nah kalau kemudian dilihat dari pergerakan swing voters, mungkin pada dasarnya itu masih berada di tatanan yang sama gitu, sehingga memang khawatir gitu. Dan kemudian kan tadi saya sudah katakan, berapa orang sih tokoh-tokoh, berapa banyak tokoh yang berani terlihat bersama Anies Baswedan? Nggak banyak. Ini tokoh loh levelnya, pemimpin, apalagi rakyat gitu. Pasti kan juga deg-degan tuh kalau disebut mau milih Anies Baswedan, makanya kelihatannya mungkin banyakan yang di ujung tuh nanti menentukan pilihannya. Itu kan udah nggak bisa disalah-salahin. Betul. Dan kita ini sebagai rakyat ya harus terima bahwa kita itu dicariin negara tuh nyari kita tuh 5 tahun sekali tuh, jam 7 sampai jam 12 atau jam 1 lah. Iya, jam 1 habis itu nggak dicariin lagi tuh. Jadi kalau Mas Nazar misalnya, Nazar ya, kemana nih orang nih belum muncul di TPS, dicariin sama negara tuh. Dijemput, kalau itu dijemput kan, dijemput sama negara kalau belum ngasih gitu ya. Kalau sudah memberikan suara ya nanti Mas Nazar tunggu saya lah, Mas Nazar tunggu saja hasilnya ya. Semoga album terbarunya segera keluar Mas Nazar ya. Berarti menunggu Oktober nanti berarti ya. Jadi itu mungkin konstelasi penetapannya November. November penetapannya. Pendaftarannya Oktober mulai. Jadi kalau belum diumumkan wapres-wapresan, ini kita bisa ngobrol gini terus nih sampai November. Jadi konstelasinya mulai berubah itu saat itu ya, November pasti akan berubah semuanya. Gini sebetulnya ada satu aja ngumumin berubah. Terserah lah, mau Mas Ganjar yang ngumumin, mau Pak Prabowo yang ngumumin, atau Mas Anies yang ngumumin. Setelah itu efek dominonya ada pasti. Betul. Langsung kemudian yang lain mengumumkan. Buat kita sebetulnya enak kita tahu di awal. Betul. Kita bisa cek rekam jejak, bisa tahu visi misi, kita bisa nitip-nitip program. Kalau mepet-mepetnya kan cuma 75 hari waktu resminya. Susah gitu. Nah enak nih Anies. Mas Anies ini satu-satunya calon presiden yang statusnya itu rakyat. Iya. Jadi mau kemana-mana boleh. Dan kalau dia bilang, rakyat, pilih rakyat juga dong. Cuma dia doang yang bisa. Nah, Mas Ganjar masih jadi gubernur, Pak Prabowo masih jadi menteri. Makanya saya sempat menyarankan ke Pak Ganjar sebaiknya resign aja, mundurkan diri sebagai gubernur, gitu ya. Ya lebih bebas. Biar dia bisa lebih bebas jalan-jalan. Gitu. Tapi Bang saya ini termasuk yang beruntung lah, karena saya pernah bicara ngobrol dengan Pak Prabowo lama, dengan Mas Ganjar juga cukup lama, Mas Anies juga cukup lama. Menurut saya orang-orang ini layak lah memang menjadi calon presiden ya. Masalah kemudian ada yang mau meneruskan Pak Jokowi nyontek gitu,
atau yang ada yang baru gitu ya, yang dari sekarang udah pusing, itu boleh-boleh. Tapi mereka menurut saya sih cukup layak. Dan saya berdoa bahwa tiga-tiganya ini sudah titik lah, jangan koma lagi. Jadi kan orang juga bingung juga. Seperti tadi kan misalnya Pak Prabowo ini maju atau enggak. Saya ngelihatnya ini, mohon maaf Pak Prabowo ya, di antara tiga ini, Anda justru loh yang paling insecure ya. Jadi jangan merasa secure. Kan nasibnya di tangan Pak Jokowi. Betul. Dan pergerakan-pergerakannya ini Jokowi banget. Aduh, Budiman sama Effendi Simbolon. Bahasanya sama. Ini nggak ngomong Effendi Ghazali. Bahasanya sama. Satu ngomong nakoda, satu ngomong kapal. Nah, tapi pergerakannya Pak Prabowo ini pergerakannya Pak Jokowi banget. Datang ke anak muda, ke PSI kan kemarin, datang ke ulama, simpatik di media sosial. Ini Jokowi banget. Itu mungkin yang diajarkan. Bagaimana cara menjadi pejabat yang dicintai rakyat, bukan menang pilpres. Jagoan. Tapi kayaknya tidak Pak Prabowo nggak nyaman ya kelihatannya ya, mengikuti instruksi Presiden Jokowi itu kan. Artinya nggak confident itu kan. Ketika misalnya masuk ke PSI itu kayak agak canggung, nggak luas. Karena itu bukan dia. Betul. Sebuah kegiatan atau sebuah tindakan bila disertai rasa ingin, ya pasti beda kan. Ada hal yang ngarep nih. Misalnya nih, saya ketemu Bang Nazar lah, jangan Bang Junior kan. Saya ketemu Bang Nazar. Saya ngarepin kali aja nih Bang Nazar nanti kasih mobilnya ke saya nih kan. Itu kan tindak tanduknya udah kikuk tuh. Pasti saya disuruh apa aja Bang Nazar mau tuh. Jadi itu terlihat sekali kan, apa aja oke gitu. Nggak sincere ya, nggak tulus gitu. Jadi bukan seperti dia gitu. Kan Pak Prabowo memang saat ini berubah drastis. Betul. Cara-caranya dan lain, walaupun dari insight-nya teman-teman di kedai kopi, ini bicara ngobrol-ngobrol dengan zillennials nih, siapa sih yang less evil ya, yang paling setannya paling dikit ya, dibahas lah sama mereka. Wah, kalau Pak Prabowo nih, bahasanya mereka tuh iljin tuh mantan pembuli. Kalau Pak Ganjar ini budak agensi, pekerja partai, tugas partai. Kalau Mas Anies nih fandomnya jelek, fans kingdomnya jelek. Jadi dikit-dikit ngajak war, berisik, gitu-gitu. Dianggap radikal, gitu-gitulah. Dianggapnya ya, jadi fandomnya jelek. Jadi walaupun dari situ aja kita lihat bahwa satu-satunya calon presiden yang sosoknya nggak dikritik itu ya Anies sebetulnya. Tapi pergerakannya Pak Prabowo di media sosial harus saya akui patut dijunjung jempol, walaupun hasil disertasi saya, Bang Yusniar, aktivitas media sosial itu tidak signifikan pengaruhnya terhadap elektabilitas, popularitas mungkin ya. Hasil disertasi saya itu memperkuat teori sebelumnya dari Mary Lim, gitu ya, bahwa ya bisa saja di follow, tapi kalau untuk milih ya enggak gitu. Walaupun disertasi saya ini momentum politik, tapi salah satunya itu ada itu aktivitas media sosial yang paling berperan memang momentum politik dalam meningkatkan elektabilitas. Nah, apa yang dilakukan oleh quote and quote nih ya, Pak Jokowi saat ini adalah memang untuk meningkatkan atau minimal membangun momentum untuk Pak Prabowo. Gitu. Tapi bisa juga kebalikannya kan? Ya, bisa kebalikannya. Apakah itu dibaca oleh timnya Prabowo ya? Saya rasa harusnya terbaca ya. Harus dibaca. Tapi terkadang orang yang sedang jatuh cinta itu kan buta ya. Diambung-ambungkan oleh Pak Jokowi, luar biasa. Jadi kira-kira ya gitulah. Perpolitikan Indonesia ini per hari ini memang tidak bisa kita nilai hanya dilihat dari angka elektabilitas saja, Pak. Jadi pergerakan politik, kondisi politik terakhir itu harus sangat dipertimbangkan dan diperhatikan oleh banyak orang gitu ya. Dan kita juga mesti paham juga partai-partai politik ini juga punya agendanya sendiri-sendiri tuh. Saya juga pernah di salah satu sesi tuh saya mengusulkan
untuk rakyat Indonesia supaya mengenal ya partai politik lebih dalam gitu ya. Mestinya ada debat antar ketua umum partai politik ya. Iya. Tentang bagaimana mensejahterakan rakyat gitu ya. Nanti kalau di DPR tuh mau apa gitu. Ini yang ada kan, ini kan kita debat calon presiden doang. Padahal presiden ini satu lembaga. Iya. Partai politik ini kalau pemilu menghasilkan satu lembaga lain yang namanya DPR gitu ya. Kalau udah debat ketua umum masih gitu ya. Kalau ketua umum nggak bisa debat antar sekjen atau antar kader terbaik juga tuh. Jadi kita tuh paham, oh ini partai politik ini mau ngapain, partai politik ini mau ngapain. Oke Bang, ini mungkin terakhir ya, sesi terakhir. Ini kami meminta ada semacam spesifik ya penilaian dari Bang Hensat ini mengenai 3 sosok itu tadi, Pak Prabowo, Pak Ganjar sama Mas Anies itu ya. Kalau di mata dalam perspektifnya Bang Hensat ini seperti apa? Ketika orang ini, Pak? Gini, Pak Prabowo saya sudah sampaikan tadi, ini orang yang paling sabar dan persisten menurut saya. Sabar itu artinya ya udah dia ikut lagi, terus kemudian kekeh ya, gigih untuk memperjuangkan keinginan dia sebagai calon presiden. Kelebihannya Prabowo dibandingkan calon-calon presiden lain, dia satu-satunya ketua umum. Artinya dia bisa menjadi kingmaker untuk dirinya sendiri, gitu. Kalau orang lain enggak. Jadi karena dia ketua umumnya, ya dia bisa memutuskan bahwa dia adalah calon presidennya. Makanya geraknya lebih luas dibandingkan Mas Ganjar maupun Mas Anies Baswedan. Nah, kalau Mas Ganjar Pranowo memang sudah sejak lama kita lihat muncul ke permukaan. Pergerakannya dia akhir-akhir ini justru menurut saya lebih kikuk ketimbang sebelum dia diumumkan pada saat 21 April lalu. Justru sebelum diumumkan, pergerakan dia, kemudian pergerakan relawan-relawannya itu jauh lebih luas ketimbang sekarang. Saat ini nampaknya Mas Ganjar justru eueuh-pekeueuh ya, tidak ingin melukai partai gitu ya, kemudian nampaknya ingin menjaga perasaan relawan Jokowi, ingin menjaga perasaan kader PDI Perjuangan atau pengurus DPP partai PDI Perjuangan yang kemarin, yang dia naungi gitu, yang dia berada di partai itu. Aduh, sorry Mas Ganjar. Nah, jadi kelihatannya akhirnya dia kurang luas gitu. Nah, sementara Mas Anies Baswedan sebagai salah satu-satunya calon presiden yang dari rakyat, ini dia agak luas kesana kemari gitu. Nah, memang kebebasan atau kemandirian yang diberikan oleh partai politik kepada Mas Anies menentukan calon wakil presiden itu nampaknya juga menjadi titik poin pertimbangan dia terbesar saat ini. Bagaimana dia menentukan seorang calon presiden yang walaupun di dalam syarat-syaratnya tidak dikatakan oleh partai-partai politik lain, karena silakan Mas Anies menentukan, tapi nampaknya Mas Anies juga mempertimbangkan bahwa nama-nama atau nama yang akan diumumkan nanti tidak menyakiti atau tidak melukai perasaan salah satu dari partai politik yang berada di koalisi perubahan, walaupun mestinya apapun yang diputuskan karena partai politik di koalisi perubahan sudah berkomitmen untuk mempersilahkan Mas Anies, harusnya itu menjadi nggak masalah ya. Nah, tapi menurut saya di antara 3 nama tadi, apakah kemudian calon wakil presiden berperan? Tapi memang tidak sebesar magnetnya calon presiden dalam mendapatkan suara. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih Bang Henry Satrio. Demikian kita obrolan dengan Bang Hensat yang sangat menarik sekali, dan memang mudah-mudahan dengan dari obrolan ini tidak semakin membuat kita pusing, Pak. Untuk melihat perpolitikan atau tren politik saat ini. Terima kasih Bang. Sama-sama. Ya. Terima kasih.